Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proses belajar mengajar. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian belajar dan mengajar. Menurut Skinner, sebagaimana dikutip dari Baslow dalam bukunya tentang educational psychology, The Teaching Learning Process, berpendapat bahwa belajar itu merupakan suatu proses perubahan atau proses adaptasi penyesuaian terhadap tingkah laku individu yang berlangsung secara progresif. Pendapat ini diungkapkan secara lebih ringkasnya, yaitu bahwa belajar adalah a process of progressive behavior adaptation. Artinya, belajar itu merupakan suatu proses adaptasi terhadap perilaku seseorang yang berlangsung secara atau bersifat progresif. Berdasarkan eksperimennya Skinner ini, beliau percaya bahwa proses adaptasi itu akan menghasilkan sesuatu yang optimal apabila ia diberi sebuah penguatan. Adapun menurut Charlin dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar itu dengan dua rumusan. Rumusan pertama berbunyi existence of any relatively permanent change in behavior as a result of practice and experience. Artinya bahwa belajar itu adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif dengan akibat dari latihan dan pengalaman. Dan rumusan yang kedua yaitu process of acquiring a response as a result of special practice. Artinya belajar itu ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan yang khusus. Nah, dari pendapat di atas itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang mengalami perubahan tersebut menyangkut perubahan sikap, pemecahan suatu masalah, kecakapan, dan kebiasaan. Kemudian yaitu pengertian mengajar. Istilah belajar dan mengajar itu adalah dua peristiwa yang saling berkaitan. Hubungannya pun saling erat sekali. Bahkan antara keduanya terjadi kaitan atau interaksi antara satu sama lain. Antara keduanya itu saling mempengaruhi dan saling menunjang antara satu sama lain. Mengajar berarti partisipasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membantu membuat makna, mencari kejelasan, bersifat kritis, dan mengadakan justifikasi. Adapun menurut Umar Malik, mengajar memiliki beberapa definisi, diantaranya yaitu mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa, kemudian mengajar adalah mewarisi kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan yaitu sekolah. Kemudian mengajar adalah usaha mengorganisasikan lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar yang baik bagi siswa. Kemudian mengajar adalah memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Kemudian mengajar adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, dan mengajar ialah suatu proses membantu siswa untuk menghadapi kehidupannya sehari-hari. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa guna untuk membantu siswa tersebut dalam menghadapi masalah yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses di mana terdapat perubahan tingkah laku pada diri siswa baik dari aspek pengetahuan, sikap, psikomotorik yang dihasilkan dari pentransferan
dengan cara pengondisian situasi belajar serta bimbingan untuk mengarahkan siswa-siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, proses belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Nah, adapun komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, metode, dan media evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas operasional. Kemudian ditentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, setelah itu, metode dan alat ditentukan atas dasar tujuan dan bahan yang telah ditetapkan sehingga betul-betul penggunaannya dapat efektif dan efisien. Untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai, maka dilakukanlah evaluasi. Nah, kriteria untuk menetapkan apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak secara umum dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi proses dan segi hasil. Nah, keberhasilan proses pembelajaran banyak dipengaruhi oleh variabel siswa dan lingkungan yang memadai untuk tumbuh proses pembelajaran. Sedangkan keberhasilan pembelajaran yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang terjadi. Nah, menurut Hamzah, sesuai dengan 4 pilar UNESCO bahwa dalam proses pembelajaran diperlukan yang pertama itu learning to know, yaitu peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Nah, yang kedua itu learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Nah, yang ketiga itu learning to do, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Nah, yang terakhir itu learning to live together, yaitu pendekatan melalui penerapan paradigma ilmu pengetahuan serta pendekatan menemukan dan pendekatan penyelidik akan memungkinkan peserta didik menemukan kebahagiaan dalam belajar. Nah, mungkin itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prisma. Strategi belajar mengajar. Pengertian dari strategi proses belajar mengajar ialah rencana pembelajaran yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam strategi belajar mengajar ini ada komponen strategi pembelajaran yang telah dikemukakan oleh Hamzah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dianggap penting karena dapat memotivasi anak didik. Mereka juga akan mendapatkan petunjuk yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, yang kedua itu ada penyajian informasi. Penyajian informasi ini harus dilakukan karena dengan adanya penyajian informasi, anak didik itu akan lebih tahu, akan lebih paham seberapa jauh sih materi pembelajaran yang harus mereka pelajari. Nah, yang ketiga itu ada peran serta anak didik. Nah, anak didik harus diberi kesempatan untuk berlatih atau terlibat. Jadi anak didik itu harus diberi kesempatan untuk berlatih atau terlibat dalam setiap langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Contohnya misalkan anak itu harus dilibatkan dalam kegiatan bermain peran misalkan. Nah, kegiatan bermain peran itu bertujuan untuk apa? Kan ada tujuan agar anak tersebut bisa mandiri ataupun yang lainnya. Nah, anak pun harus diikut sertakan gitu. Nah, yang keempat itu ada pengetesan. Nah, di dalam pengetesan ini ada empat macam tes sebagai acuan pokok yang dapat digunakan. Nah, apa aja sih tesnya gitu? Yang pertama itu ada tes tingkah laku masukan, kemudian itu ada pretest, ada tes sisipan, dan ada pasca tes. Nah, pengetesan ini perlu dilakukan untuk memberikan umpan balik bagi para pengajar untuk memperbaiki, merevisi baik materi pembelajaran, strategi pembelajaran maupun strategi pengetesan. Nah, yang kelima itu ada tindak lanjut.
Nah, kegiatan tindak lanjut ini harus dilakukan karena rancangan pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu dapat dikuasai seluruhnya oleh anak didik sehingga dapat diukur dari penguasaan pasca tes. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak sudah melakukan tes yang tadi ya kayak ada pretest ataupun yang lain-lainnya itu, maka harus ada tindak lanjutnya, jangan sampai berhenti di ketika tes saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik atau lancar jika tidak didukung dengan komponen-komponen pembelajaran. Karena antara proses pembelajaran dengan komponen pembelajaran itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Komponen dalam pembelajaran itu sangat penting karena pembelajaran diharapkan akan mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih positif. Dan juga dengan adanya proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik. Menurut Zain, dalam proses belajar mengajar itu ada beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada guru. Guru adalah salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Karena guru memegang peran yang sangat penting antara menyiapkan materi, menyampaikan materi, dan mengatur semua kegiatan proses belajar mengajar. Pendapat Sadirman, guru adalah komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang berpotensi dalam bidang pembangunan. Yang kedua itu ada siswa. Nah, komponen yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar itu adalah siswa. Siswa sebagai seorang individu itu adalah orang yang tidak tergantung pada orang lain gitu. Dalam artian bebas dalam menentukan haknya sendiri. Maka dalam dunia pendidikan, siswa itu harus diakui kehadirannya sebagai pribadi yang unik dan individual. Keunikan siswa tampak dari perkembangan moral, intelektual, sosial, dan emosional. Karena itu siswa adalah subjek aktif, bukan objek pendidikan. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting, sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang selanjutnya ada media pembelajaran. Di dalam proses belajar mengajar, sumber pesan bisa beragam sebagai bentuk dan jenisnya. Maksudnya, yang bertindak sebagai sumber pencapaian pesan bisa guru, buku, atau sumber lain. Menurut Santoso S. Hamijoyo 1988 bahwa media adalah semua bentuk yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan, pendapat, ide, atau gagasan sehingga yang disampaikan itu sampai kepada penerima. Menurut Briggs yang dikutip oleh Arif S. Sadiman, media adalah segala sesuatu alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Manfaat penggunaan media dalam proses belajar menurut Marintis Yamin adalah ada 7 manfaat. Yang pertama ada penyampaian materi pembelajaran yang diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran media lebih menarik lagi. Yang ketiga, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kemudian, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Kemudian, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian, yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif.
Menurut Wina Sanjaya 2011, media pembelajaran dapat dibagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama, ada media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, yang seperti foto, lukisan, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada media audiovisual, yaitu media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide suara, film, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pendidik dalam berlangsungnya hubungan interaksi antara guru dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Pentingnya penggunaan metode dalam suatu pembelajaran akan mempengaruhi hal seperti hasil pembelajaran. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah menurut Sanjaya dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Yang kedua, ada metode demonstrasi. Merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mempengaruhi jawaban mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Selain itu, pada metode ini, guru memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu, di mana keaktifan biasanya lebih banyak pada pihak guru. Yang ketiga, ada metode diskusi. Menurut pendapat Suryo Subroto yang mengemukakan bahwa metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah, untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat, ada metode latihan atau drill. Menurut Sagala, metode latihan atau drill adalah metode pembelajaran dengan cara mengulang-ulang. Metode ini pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dan keterampilan dan apa yang telah dicapai atau yang telah dipelajari. Jadi, metode latihan merupakan penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu guru memperoleh keterampilan, ketangkasan, kesempatan, serta ketepatan. Yang terakhir, ada evaluasi belajar mengajar. Komponen yang terakhir pada bagian proses pembelajaran adalah evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan penilaian untuk mengukur dan mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran serta mengontrol ketepatan suatu metode yang digunakan oleh guru terhadap siswa. Proses evaluasi harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku. Beberapa tingkah laku yang sering muncul serta menjadi perhatian para guru adalah tingkah laku yang dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu pengetahuan intelektual, keterampilan, dan values atau attitudes, atau yang dikategorikan ke dalam affective domain.